Gus Azmi dan Khansa Mariska menikah. Netizen, ngapain salaman pakai gemetaran segala? Kan sebelumnya pacaran berdua-duaan. Waduh, kok ada ya yang berani banget komentar seperti itu? Netizen yang iri ini emang suka banget cari-cari kesalahan ya. Mereka bisa berkomentar seperti itu tuh berdasarkan data dari mana dan fakta dari mana. Kalau ternyata itu hanya asumsi pribadi tanpa ada bukti, itu jatuhnya adalah suudzon, prasangka buruk dan fitnah ya, yang bisa jadi dosa. Jadi hati-hati ya teman-teman semua kalau ingin berkomentar. Berkomentarlah yang baik ya, jangan menggiring opini buruk. Apalagi beliau adalah seorang Gus yang dimana latar belakang keluarganya adalah merupakan orang alim, dan relasi beliau juga masya Allah luar biasa, adalah orang-orang yang tidak biasa, yaitu seperti kiai, bunyai, para gus-gus dan para ulama-ulama yang terkenal. Nah oke, mari sekarang kita lihat reaksi netizen dan komentar-komentar netizen pada postingan tersebut. Pura-pura gemeter biar dikira first time anji. Gemetaran itu bukan karena sentuhan, tapi karena mengambil tanggung jawab dunia dan akhirat itu sangat berat bagi orang yang ngerti agama seperti beliau. Nah ini relate nih, Mimin juga setuju sih. Kayak dibuat-buat. Sememikiran kakak? Iya lagi mana jalannya gitu lagi. Iya kirain malah habis sunat. Sekelas Gus aja pacaran untuk bertemu jodohnya. Apalagi manusia biasa macam kami. Namanya doang Gus, mungkin Agus atau bagus, jadi nggak usah terlalu dipuja. Tapi aku pacaran sama suami juga gemetar pas ijab kabul weh, deg-degan gemetar pas suami bacain doa di ubun-ubun jir. Bukan gimana-gimana ya, kayak gak nyangka udah sah jadi suami istri aja. Yang disorot netizen itu karena mereka figur atau tokoh agama mengajarkan gak pacaran, tapi ternyata pacaran berdua-duaan. Kalau orang biasa kayak kita mah pada bodo amat kak. Kiamat udah dekat, ulama-ulama udah dikomeni negatif sama orang-orang yang gak percaya sama adanya surga dan neraka. Azmi mah belum jadi ulama kak, Gus itu sebutan untuk anak kiai yang punya pondok pesantren. Kalau bapaknya kiai, anaknya belum tentu juga jadi kiai. Ya, seperti itulah komentar netizen pada postingan tersebut. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kebanyakan negatifnya sih. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka ya. Hak semua netizen Indonesia. Baiknya kita ambil, negatifnya kita buang ya. Nah, kalau menurut Mimin Erna gimana? Kalau Mimin sih no comment ya. Jujur kalau aku tuh lebih memilih untuk no comment ya. Kalau ada postingan yang aneh-aneh, aku mungkin cuma baca aja, lihat aja, terus sambil lihat-lihat komentar netizen, baca-baca komentar gitu aja. Aku nggak pernah meninggalkan jejak dalam postingan-postingan yang isinya menyudutkan Gus-Gus kayak gitu. Mungkin kalau ini Mimin jadikan bahan konten ya untuk evaluasi bersama ya. Nah terkait dengan postingan tersebut dan komentar-komentar netizen tadi ya, menurut Mimin ya, kalau ada yang nge-head komen Gus kok gitu, udah pacaran gini, mindset dan hati kalian aja yang perlu dibenerin ya. Kalian gak usah terlalu berekspektasi tinggi pada orang-orang yang punya gelar Gus atau Ning. Gus dan Ning ya, seperti Gus Azmi dan Ning Khansa, itu mereka juga manusia biasa guys. Mereka bukan malaikat, bukan Nabi Muhammad, bukan waliullah juga. Jadi wajar kalau mereka ada khilaf, ada salah. Kalaupun ada aib mereka yang kita ketahui, itu mungkin juga bukan karena kesengajaan mereka untuk mengumbar aib mereka sendiri. Terkadang memang ada orang-orang yang dengan sengaja ya mengetahui secuil aib, mereka membesar-besarkan, membuat gosip di media sosial, menggiring opini-opini buruk yang bahkan hal itu pun belum tentu adanya. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai netizen yang budiman ini? Ya kita harus bijak dan cermat guys ya. Kalau kita mengetahui kebaikan dari seorang tokoh ya, public figure yang punya branding agama di media sosial ya, kalau mereka share kebaikan, share ilmu, ya kita tiru, kita teladani. Tapi kalau kita mengetahui aib mereka, mengetahui beberapa keburukan-keburukan dari mereka yang memang kita tahu hal itu adalah hal yang buruk, ya udah, gak usah dicontoh, gak usah ditiru, dan gak usah juga dipermasalahkan, dibesar-besarkan, dan tidak usah menggiring opini dalam bentuk komentar ataupun postingan ya. Karena mereka juga manusia guys. Ya, jangan menuntut para Gus dan Ning itu untuk menjadi sempurna ya. Mereka manusia, pasti ada salah. Dan dibalik keburukan mereka yang tersebar pun, pasti dari mereka juga tidak
mungkin ya tidak berniat untuk menyebarkan keburukan. Mereka pasti juga sadar posisi mereka sebagai tokoh atau public figure branding agama yang harus jadi panutan. Jadi kalaupun ada keburukan mereka yang kalian ketahui, itu mungkin bukan dari mereka, itu pasti dari orang lain ya. Jadi please jadi netizen yang bijak ya, berusaha untuk melihat segala sesuatu itu dengan kacamata positif. Kalau kita lihat keburukan seorang Gus dan Ning Kiai dan sebagainya, ya udah ya cukup. Tak perlu dicontoh, tak perlu juga dipermasalahkan, tak perlu digiring opini dalam bentuk komentar maupun postingan ya. Berpositif thinking, mereka juga manusia, tempatnya khilaf, bukan malaikat, bukan Nabi Muhammad. Kalaupun niat kita adalah untuk mengingatkan dan meluruskan ya, pakailah kalimat-kalimat yang baik dan sopan dalam berkomentar. Atau lebih baiknya kalian itu berkomentar lewat DM ya, secara pribadi, secara private ya. Jangan dibikin postingan, jangan ditaruh di komentar postingan juga ya. Karena lebih baik ya, sebaik-baiknya menasehati itu adalah menasehati empat mata ya. Oke, cukup sekian tanggapan dari Mimin ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan Mimin juga pengen tahu nih bagaimana tanggapan dari followers Mimin semua terkait dengan postingan tersebut. Nah, menurut kalian bagaimana guys? Komen ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan info dan berita update terbaru. Oke, terima kasih.